Nah, silakan untuk ikhwannya bisa di on kamera saja. Kalau tidak ada udzur, Ana mohon untuk yang ikhwan untuk on kamera. Nah, kalau ada udzur, ma fi mushkilah. Tafadhal. Silakan untuk yang ikhwannya untuk on kamera, biar kita bisa mulai. Baik, kita mulai. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Fahayyakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali kuliah kita di dalam kitab Tajwidil Musawwar. Kita masih berada di pembahasan-pembahasan awal di dalam kitab ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yakni bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada kita. Hingga saat ini, dari mulai Rasulullah SAW mengajarkannya kepada sahabat, kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, kemudian terus ya hingga bersambung kepada kita yang mengambil riwayah itu dari guru kita yang perawi-perawinya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mentransfer ya daripada bacaan Al-Quran itu kepada umatnya dalam dua cara atau dua bentuk. Yang pertama adalah maktuban, mudawwanan. Jadi dengan tulisan atau dengan mencatat. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk mencatat wahyu tersebut. Itu awal mulanya. Nah, begitu juga ketika Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada sahabat, bil khusus di zamannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka lafaz-lafaz Al-Quran tersebut baik yang sudah dihafal oleh para sahabat yang lain maupun dalam naskah-naskah yang tertulis di dedaunan, di tulang, itu kemudian eh, disalin ya ke dalam lembaran-lembaran yang namanya masahif atau yang sudah kita terima saat sekarang ini dalam bentuk mushaf ya. Dan mushaf-mushaf itu disebarkan di seluruh penjuru negeri. Kemudian yang kedua yaitu dengan mantuqon, an-naqlus sauti ya, dengan bentuk lisan. Jadi ditransfer melalui suara. Ya, yang lebih kita kenal dengan talqin atau bertemunya dua orang, kemudian yang satu membaca, yang satu mendengarkan dengan talaqi musyafah. Ya, dengan talaqi musyafah. Dan Al-Qur'an sampai kepada kita sekarang ini dalam dua bentuk ini. Ya, bentuk tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Baik.
Kemudian sampainya riwayat itu kepada kita tentunya harus melalui perawi-perawi yang fiqh, yang dobat, yang adil. Ya, karena kalau tidak seperti itu syaratnya maka ia tidak akan tersambung. Ya, baik itu secara tulisan maupun secara ucapan ya kepada kita. Ya, maka dengan kata lain, kita kalau mau mengambil sanad kepada seseorang, maka syarat-syarat yang menyebabkan ia tersambung kepada Rasulullah SAW itu harus terpenuhi dengan baik. Nah, biasanya untuk pembahasan ini kami membahasnya di dalam ini ya, pembahasan muqaddimah sebelum meriwayatkan sanad Al-Qur'anul Karim. Itu beda pembahasan. Nah, kita tidak membahasnya di dalam pembahasan kitab Tajudil Musawwar ini. Ya, baik. Nah, jadi tersambungnya sanad kepada Rasulullah SAW itu haruslah mutawatir. Ya, mutawatir itu maknanya itu transferan informasi ya dari satu generasi setelahnya dari sejak zaman permulaan riwayat sampai dengan terakhir pada kita di mana mustahil secara logika mereka itu berdusta ya atau mereka itu bekerja sama untuk berdusta. Jadi dengan kata lain ya bacaan dari mulai Rasulullah SAW sampai dengan kita itu harusnya sama ya harusnya sama. Bagaimana bisa bacaan itu atau lafadznya secara tulisan itu sama ya kalau tidak diambil dari orang-orang yang dikatakan fiqh terpercaya ya seperti yang sering kami sampaikan kepada murid-murid kami di halaqah-halaqah yang lain bahwasannya ketika seseorang dari sumber berita itu membacakan sebuah kata atau kalimat ya maka penggalan kalimat tersebut atau kata yang diucapkan tersebut itu harus sama. Misalnya Ustadz Afrizal mengatakan Budi pergi ke pasar naik motor. Ya, dia berkata kepada Ustadz Hardi, Ustadz Hardi, Budi pergi ke pasar naik motor. Kemudian Ustadz Hardi menyampaikan kepada Ustadz Rizaldi, Anda minta tolong ya mikrofon dimatikan dulu. Ya, syukuran jazakallahu khair. Menyampaikan bahwasannya Ustadz Rizaldi, aku mendengarkan dari Ustadz Afrizal bahwasannya Budi pergi ke pasar naik motor. Nah, itu kan lafadznya kan sama ya. Terus sampai ke kita pun harus lafadznya sama. Tidak boleh misalnya tiba-tiba kita mendapatkan Budi pergi ke pasar naik becak gitu kan. Nah, itu sudah berubah. Ya, berarti secara matannya sudah berubah. Nah, itu kalau sanad selain Al-Qur'an. Nah, sanad Al-Qur'an ini beda dengan kutub ya hadis, baik fiqih dan yang lainnya. Karena kalau Al-Qur'an itu selain matannya tadi ya, selain matannya tadi atau diistilahkan dengan rosem juga harus ya dijaga cara membacanya. Nah, cara membaca ini tidak boleh beda. Ya, apa yang Rasulullah baca itu yang kita baca. Ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an sebagaimana kita dibacakan. Nah, kan seperti itu riwayahnya. Ya, Iqra'ul Qur'an kama 'alimtum. Jadi bacalah kalian Al-Qur'an sebagaimana kalian dibacakan. Jadi kalau untuk mengetahui standar benar atau tidaknya bacaan Al-Qur'an kita adalah bagaimana kita itu dibacakan oleh guru kita yang punya riwayah atau kita yang menyetorkan aradul qiraah al-arad gitu ya kita membacakan kepada guru kita kemudian nanti guru kita akan menyimaknya apabila ada kesalahan maka guru kita akan membetulkan kesalahan tersebut sampai dengan selesai dari mulai juz pertama sampai dengan juz yang terakhir sebenarnya seperti itulah ya belajar Al-Quran itu yang sesungguhnya. Jadi kita belajar Al-Quran ini tidak bisa kita misalnya dengan kitab Tajudil Musawwar ini saja. Cukup tidak. Karena aplikasinya seperti apa? Bagaimana bacaannya? Ya.
Bacaan itu yang benar seperti apa? Idgham bi gunah itu seperti apa? Ya. Kemudian ketika kita belajar mad, ya, kadar mad itu seperti apa sih panjangnya? Nah, seperti itu kan? Kita kan tidak tahu bagaimana kadar mad yang sesungguhnya. Kemudian ikhfa yang disamarkan. Yang samar itu apa? Yang samar itu ada apakah huruf nun sukun yang sudah disamarkan ataukah huruf-huruf setelah nun sukun itu yang masuk ke dalam huruf-huruf ikhfa yang kita samarkan. Nah, itu kan yang kita tidak tahu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya, kita mengetahuinya yaitu dengan cara kita bertalaki. Ya mau tidak mau. Jadi kami sarankan kepada seluruh peserta asatidzah wa ustadzat sekalian, ya, ketika hendak belajar Al-Qur'an secara mendalam, maka harus punya target untuk bisa talaki musyafahah 30 juz di depan gurunya. Ya, baik baik itu secara langsung, ya, secara langsung maksudnya offline maupun online. Nah, begitu ya. Ya, kalau kami saat ini ya yang kami jalankan adalah offline online gitu ya. Murid-murid kami yang offline yang setoran ada di markas, ya yang online pun ada seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara belajar Al-Qur'an. Jadi kita tidak bisa menggantungkan kepada kitab-kitab yang ada berupa tulisan. Nah, begitu cara maksudnya Al-Qur'an itu tersambung secara mutawatir kepada kita. Baik. Kemudian di dalam penjelasan kitab ini eh, ada poin di mana muallif menjelaskan tentang sanad Quran. Ya, beliau menjelaskan tentang sanad beliau, ya, yang tersambung kepada Rasulullah itu generasinya generasi beliau generasi ke-29. Tersambung kepada Rasulullah SAW itu ada 27 generasi. Ya, berarti kalau sampai kepada Rasulullah SAW, ya 28 ya, bukan 27. Kalau bersambung kepada Rasulullah SAW itu jumlahnya 29. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam kita membaca sanad ya, sanad Al-Qur'an. Misalnya orang mengatakan sanadnya ke 28. 28 itu seperti apa? Perawi ya antara dirinya dengan Rasulullah ataukah itu sudah masuk kepada Rasulullah? Ya, sepertinya Syekh Dr. Ahmad Suwaidi ini. Jadi dari mulai Rasulullah, ya Rasulullah itu tidak dihitung. Mulai dihitung dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ya, baru yang ke-28 itu Abdul Aziz Uyun As-Sud, ya guru beliau yang di mana beliau bertalaki padanya. Nah, itu yang ke-28. Nah, berarti sanad beliau ini menuju Rasulullah itu ada 28 generasi perawi gitu. Ya, beliau tidak dihitung. Berarti dengan kata lain, kalau ke Rasulullah itu berarti sampai Rasulullah betul itu ada 29. Ya, ada 29. Berarti kalau dihitung beliau ke 30. Tapi kalau dihitung perawinya saja antara Syekh Ahmad Suwaid kepada Rasulullah SAW itu ada perantara 28 generasi. Nah, seperti itu. Ini sudah sanad yang tinggi, yang tertinggi beliau. Baik. Di dalam pembahasan ilmu tajwid di dalam kitab ini, ya, beliau memberikan outline ya. Di sini itu berkaitan dengan definisi dari ilmu tajwid, kemudian pembahasan tentang lahan atau kesalahan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian hukum hukum di dalam ilmu tajwid, kemudian ada hukum Al-Qur'an dan langgam musik. Nah, ini beliau bahas khusus ya ini ya.
Nah, bagi asatidzah wa ustadzat sekalian yang senang dengan ilmu langgam, nanti perhatikanlah penjelasan beliau berkenan dengan bagaimana hukum seseorang menyengaja mempelajari ilmu langgam di dalam Al-Quran. Ya, perlu diketahui bahwasannya memang ilmu langgam itu kalau kita kembalikan kepada hukum asal, ya bahwasannya ilmu langgam itu memang bukan bagian dari ulumul Quran. Itu yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ulumul Quran itu kan ada ilmu dobat, ilmu rosem, ilmu tafsir, ilmu tajwid. Nah, di dalamnya itu tidak ada ilmu langgam. Nah, itu masalahnya. Ya, kecuali kalau misalnya ilmu langgam itu misalnya ketika kita belajar jiharka, soba, nahawan, hijaz, dan yang lain sebagainya, ya memang kita mau tidak mau ya harus belajar. Nah, kan kurang lebih seperti itu. Berarti kalau itu ada bagian daripada ulumul Quran, ya berarti memang sunnah ketika kita mempelajarinya. Ya paling paling enggak lah fardu kifayah seperti itu. Ya, tidak sampai jatuh kepada fardu ain hukumnya. Baik, kemudian yang selanjutnya pembahasan tentang tempo di dalam membaca Al-Quranul Karim. Baik, itu ya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya berkenaan dengan definisi ilmu tajwid. Ya, tajwid secara lugha adalah memperbaiki. Ya, ini secara bahasa. Ya, tahsin atau diistilahkan dengan tahsin. Jadi tahsin itu adalah memperbaiki atau memperbagus bacaan. Ya, asal kata dari jawwada yujawidu tajwidan atau hasana yuhassinu tahsinan. Ya, yang berarti memperbaiki, memperindah bacaan. Ya, sebenarnya kalau kita mengembalikan dengan hadisnya Rasulullah SAW, Zainul Quran bi aswatikum, perindahlah bacaan kalian itu dengan suara kalian. Perindahlah bacaan Al-Quran itu dengan suara kalian. Maksudnya apa? Dengan setelah kita memperbaiki dan memperindah bacaan itu melalui apa? Tahsin dan tajwid kita. Nah, itu kan. Bukan dengan irama. Tidak ada dijelaskan berkenaan dengan memperindah itu dengan irama itu tidak ada sebenarnya. Yang memperbagus dengan tajwid, ya, dan tahsin, ya hukum-hukum hak mustahaknya ditunaikan dengan baik, syurutu tilawahnya ditunaikan dengan baik, maka akan menghasilkan ya suara yang indah bi aswatikum, ya dengan suara kalian, tidak dengan mencontoh suara orang lain. Nah, itu kan hadisnya kan seperti itu bunyi. Tidak ada hadisnya berbunyi kita membaca Al-Quran mengikuti daripada suara orang lain atau suara kori yang ada di YouTube kita tiru plek persis sekali cengkok-cengkoknya ya kita tiru. Nah, itu tidak diperbolehkan kita tidak belajar Al-Quran. Jadi derajatnya pun tidak sampai kepada derajat sunnah, justru mustahab saja. Sebagaimana Ahmad Isa al-Maqsarawi, derajat mustahab. Ya, kalau niatnya untuk tadabbur, ya tidak sampai ke derajat yang sampai sunnah, gitu tidak. Ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas nanti di akhir-akhir pembahasan di dalam kitab ini. Sedangkan menulis istilah adalah tajwid adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf Arab dengan benar dan tepat, yaitu mengetahui makhrajnya dan sifat-sifatnya, baik sifat asli maupun sifat eksternalnya. Begitu juga dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf tersebut. Nah, gitu ya. Ini maknanya secara istilah. Nah, jadi tajwid itu secara istilah adalah mengetahui bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf Arab ini dengan baik dan benar. Berarti ketika kita hendak membaca Al-Quran, hal yang pertama kali harus kita pelajari itu adalah bagaimana cara kita membetulkan
ya, huruf-huruf hijaiyah itu. Ya, bagaimana cara kita bisa membaca huruf-huruf hijaiyah itu dengan baik dan benar, sebagaimana Rasulullah SAW itu membaca setiap huruf-hurufnya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu kita belajar tentang faswa tulisan, ya, tentang faswa tulisan. Jadi kami punya kitab ya, kami punya kitab yang membahas tentang faswa tulisan sebelum seseorang belajar ke tahsin. Jadi kalau di kami itu belajar di kami itu tidak bisa langsung ke tahsin. Ya, jadi harus ini kitab ya, ini modul dari kami sendiri. Ya, ini faswa tulisan. Jadi belajar ini dulu, nanti baru masuk ke tahsin. Jadi harapannya apa? Begitu seseorang sudah praktek bacaan di Al-Quran, dia sudah dibekali dengan bagaimana cara melafalkan huruf-huruf itu dengan baik dan benar. Ya, tinjauannya dari sisi makhorijul huruf itu sudah tepat. Kemudian kesempurnaannya ketika dia menunaikan daripada sifatul huruf itu juga sudah sempurna. Seperti itu. Nah, barulah dia masuk ke tahsin, masuk tahsin ke juz 30, masuk tahsin ke juz 28, 29. Seperti itu caranya. Ya, apalagi bagi teman-teman sekalian berbahagia yang punya lembaga Quran, ya rumah Quran, rumah tahfidz, ya. Ana sampaikan, jangan kita hanya menerima murid kita kemudian langsung menghafal, jangan ya. Ini istilahnya tuh amanah. Amanah dari mulai zaman Rasulullah sampai dengan yang zaman mutaakhirin hingga zaman akhir sekarang ini. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak langsung menerima murid kita untuk belajar menghafal ya, tapi kita diuji terlebih dahulu. Ya, setiap hurufnya itu seperti apa. Kalau tidak memenuhi syarat untuk menghafal, maka kita masukkan dulu di kelas faswa tulisan. Nah, kemudian sudah selesai baru ditahsinkan. Masuk kelas tahsin. Kalau tahsinnya sudah selesai, ya barulah kita mengenalkan dia dengan hukum-hukum tajwid. Bisa menggunakan kitab tajwid apa? Tufatul Atfal untuk pemula, Muqaddimah Jazariyah, ya atau Hidayatus Sibyan, itu juga bisa. Ya, setelah mereka mengenal betul dengan hukum-hukum bacaan itu dengan baik, ya, barulah mereka diperkenankan untuk bisa menghafal, ya, atau menyetorkan bacaan itu kepada gurunya, ya, kepada gurunya sekaligus dia mengambil sanad kepada gurunya tersebut, seperti itu. Nah, ini cara yang benar ya di dalam belajar Al-Quran. Jadi kita tidak sekedar buka rumah Quran, orang daftar langsung, ayo menghafal, menghafal, menghafal. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pengajar Al-Quran? Kalau seandainya bacaannya itu tersebar, keluar, bacaannya itu bacaan yang buruk. Nah, berarti kalau bacaan-bacaan yang buruk, kita bertanggung jawab terhadap itu. Kalau dia terjadi lahan jali, ya lahan khofinya banyak, maka kita dapat jariahnya di situ. Nah, gitu ya. Jadi, suara siapa yang putus-putus? Suara Ana? Alhamdulillah jelas Ustadz Bikam. Oh, mungkin jaringannya ya. Yang lain bagaimana suara Ana putus-putus atau tidak? Di Jelas, sini ada Ustaz. jelas kan ya? Jelas. Baik. Jelas, Mungkin jelas, tolong Ustaz. Alhamdulillah. Ustazah Syu'ah mungkin dikondisikan mungkin jaringan di daerahnya mungkin ya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ini sebagai pengajar Al-Quran, khadimul Quran, jadi punya tanggung jawab ya. Supaya apa? Supaya apa nanti yang didapatkan oleh murid kita, santri kita itu juga menjadi amal jariah kita. Ya, kita minta tolong untuk mikrofon ya, tolong dimatikan semua. Ya, jadi kita ini harapannya
adalah mendapatkan jariah daripada apa yang sudah kita ajarkan. Tapi dengan catatan yang kita ajarkan itu adalah benar. Dan kita pernah mengajarkan kebenaran itu. Jangan sampai kita ini tahu itu apa? Itu keliru. Cuman kita tidak pernah menyampaikannya. Kita cuek gitu ya sebagai pengajar. Ah peduli, enggak apa-apalah gitu ya. Yang penting santri banyak gitu. Langsung menghafal saja. Yang penting santri banyak. Ya, yang penting SPP masuk terus. Jangan gitu ya. Ya, enggak apa-apa istilahnya kita punya murid yang sedikit ya, tapi kita bertanggung jawab kepada mereka. Bukan berarti kita punya murid yang banyak, yang membeludak, yang mendaftar, tapi kita juga punya tanggung jawab. Nanti outputnya seperti apa, goalsnya apa. Jadi sebuah lembaga itu harus punya goals ya. Tujuannya apa nanti? Ya, menghasilkan generasi yang Qurani, yang bisa membaca Al-Quranul Karim, ya, sesuai dengan sifat qiraah Nabi SAW. Kemudian baru nanti dijabarkan yang misinya seperti apa gitu ya, ya daripada visinya tersebut. Baik. Ya seperti itu ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab Thayyibatun Nashr berkata, saya tidak mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang sampai kepada kesempurnaan atau kemutqinan ya, mutqin gitu. Keahlian dalam ilmu tajwid dan juga sebab seseorang mencapai puncak kebenaran dan ketepatan bacaan. Ya bacaannya sudah sempurna sekali, istilahnya itu sudah absoh. Jadi seseorang itu bisa ya bisa mencapai derajat mungkin derajat absoh dengan apa? Dengan melatih lidah kata beliau dan melakukan pengulangan-pengulangan lafaz dengan diperdengarkan, diajarkan langsung dari mulut orang yang sudah baik bacaannya. Nah, seperti itu ya. Talaki musyafahah. Beliau tuh mengisyaratkan demikian kepada kita. Ya, tiada lain yang menyebabkan seseorang bisa mencapai derajat kemungkinan keabsahan di dalam membaca Al-Quran Al-Karim ya, kecuali seseorang itu bertalaki musyafahah, minta diperdengarkan atau dia membacakan kepada gurunya ya, kemudian nanti ditasmi, kemudian dikoreksi ya sehingga nanti bacaannya mencapai derajat yang absah. Sudah benar seperti itu bacaannya. Ya, jangan kita ini asal-asalan saja ya sesuai dengan hati nurani kita membaca Al-Qur'an. Tidak. Dan ingat ketika kita hendak menunjuk seseorang ya atau seorang guru untuk mentasmi bacaan kita, kita harus punya pemikiran bahwasannya bacaan kita itu siap untuk dikoreksi. Jadi bukan berarti misalnya seperti ini. Ustadz Hardi sudah belajar kepada seorang syekh. Kemudian berguru kepada misalnya syekh yang lain. Ya, begitu kepada syekh yang lain dikoreksi. Nah, jangan tersinggung di situ ya, karena standar fasoha itu beda-beda mereka itu. Bisa jadi syekh yang ini gurunya dari Mesir, yang guru yang berikutnya dari Syam, atau guru yang berikutnya dari Yaman, udah beda. Ya, bukan berbeda pada lafadznya, tapi memang cara membacanya seperti itu yang harus disesuaikan di mana kita bertalaki padanya. Di dalam kitab ini Syekh Dr. Emil Sudiswaid hafizallahu taala itu menjelaskan tentang pembahasan ya tentang ilmu tajwid yang penting ya. Jadi kalau kita mengatakan pembahasan apa saja dalam ilmu tajwid itu yang paling penting. Ya, beliau mengatakan pembahasan yang paling penting dalam ilmu tajwid itu yang pertama adalah tentang makharijul huruf. Ya, tentang makhraj gitu lah istilahnya. Tentang makhraj huruf-huruf Arab. Kemudian sifat-sifat huruf. Ya, sifatul huruf. Ya. Kemudian ahkamul tilawah atau ahkamut tajwid.
Ya, pembahasan tentang idgham, mutamathilan, mutajanisain, kemudian hukum lam syamsiyah, qamariyah, hukum mim sukun, nun sukun, tanwin, hukum mad dan qasar yang itu terdapat di dalam kitab Manzumatu Fathul Atfal, ya, nazam matan Tufatul Atfal, yang di situ ya wajib untuk dipelajari ya bagi orang-orang awam atau orang yang tidak belajar ilmu tajwid. Nah, tiga hal inilah yang penting di dalam ilmu tajwid itu. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul tilawah. Ya, tiga hal ini yang sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian selain itu juga beliau menjelaskan tentang pentingnya kita untuk mengetahui permasalahan lahan. Ya, permasalahan lahan. Apa itu lahan? Yang antum ketahui apa itu lahan sih? Lahan, lahnun. Apa itu lahnun? Lahan? Kesalahan. Ya, Kesalahan atau kesalahan. Nah, sahih. Jadi lahan itu adalah kesalahan atau jauh dari kebenaran. Ya. Jadi beliau mengatakan lahan itu secara bahasa yaitu al-mailu anis sawab. Ya. Jadi jauh dari kebenaran. Kemudian menurut terminologi, ya, beliau menyebutkan bahwasannya al-lahan itu adalah kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Al-khoto'u fi tilawatil Quranil Karim. Jadi kesalahan di dalam membaca Al-Quranil Karim. Dan kesalahan itu ditulis oleh beliau, muallif, itu terbagi menjadi dua. Ya, yaitu kesalahan yang jelas atau yang sering kita ketahui atau kita dengar, yaitu lahnul jali, ya, kesalahan yang jali yang jelas, yaitu kesalahan yang muncul pada lafaz sehingga merusak makna dan juga i'rabnya. Ya, itu kesalahan yang jelas. Contohnya misalnya merubah harokat. Ya, contohnya merubah harokat. Atau misalnya mengurangi huruf atau menambah huruf. Itu kesalahan jali. Kemudian yang kedua adalah kesalahan khafi, lahnul khafi. Yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz sehingga merusak kesempurnaan sifat-sifat hurufnya. Ya. Ya, kesalahan ini tidak sampai membuat seseorang ketika membaca suratul Fatihah itu menjadi tidak sah sholatnya. Tidak ya, kalau kesalahan khafi. Cuman kesempurnaan sifatnya saja ya, yang tidak ditunaikan dengan baik. Ya, tidak sempurna. Ya. Namun tidak mengeluarkannya dari esensinya. Contoh misalnya su'al azab, ya, dibaca misalnya kadarnya kurang dari 4 harokat pada mad mutasil, atau membacanya tidak menyempurnakan sifat rokhwa, ya, sifat rokhwanya tidak sempurna, atau misalnya hukum-hukum bacaan Al-Quran ya tidak ditunaikan dengan baik, ya. Misalnya ketika membaca wa anfusakum, wa an, misalnya baca wa, harusnya kan wa anfusakum, dibaca wa an, dibaca dengan izhar, baca dengan jelas. Jadi kalau seseorang membaca di situ ada hukum ikhfa contohnya, kemudian ia baca dengan hukum izhar, maka itu tidak sampai jatuh lahan jali. Hati-hati sini, jangan sampai mengatakan lahan jali. Jangan sampai juga ketika seseorang menjadi imam, misalnya ketika baca min qabli, jangan subhanallah di belakangnya, subhanallah, subhanallah. Karena itu lahan khafi saja ya, lahan khafi. Kecuali kalau imam lupa ya membaca apa lafadznya,
ya salah itu, maka diingatkan. Tapi kalau seandainya lahan khafi tidak perlu, ya karena itu sudah benar, ya. Kalau ketika min qabli, ya, atau min qablu, gitu. Salahnya di mana gitu? Kalau baca demikian. Kalau sedang tidak membaca Al-Quran kan benar itu bacaan. Ya, tapi kalau baca Al-Quran memang tidak boleh membaca dengan idhar. Karena pertemuan nun sukun dengan huruf-huruf ikhfa, maka nun sukunnya itu harus disamarkan membacanya. Itu hanya berlaku pada ketika kita membaca Al-Quran saja. Tapi ketika kita misalnya percakapan biasa, maka tidak perlu ditunaikan atau diamalkan kaidah tajwid itu. Misalnya anak berkata dengan Ustadz Hardi, bagaimana kabar antum? Nah, itu ya. Nah, itu lebay sekali ya. Bagaimana kabar antum? Gitu. Ya, jadi biasa, Ustaz, bagaimana kabar antum? Kan kayak gitu ya. Bagaimana kabar antum? Nah, seperti itu. Jadi ilmu tajwid itu murni hanya diterapkan ketika kita membaca Al-Quran saja. Jadi kalau kita misalnya membaca nazom gitu ya, ya kita tidak menunaikan daripada hukum-hukum bacaan Al-Quran dalam hal ini misalnya idgham, idhar dan lain sebagainya, maka tidak salah. Atau kita campur-campur, kadang-kadang idgham misalnya ketika bertemu dengan hukum tersebut, kadang-kadang idhar, tidak apa-apa. Ketika membaca hukum pada hukum ikhfa, kita membacanya dengan idhar, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, atau kita membaca hadis kan tidak perlu dengan tajwid. Ada yang pernah membaca hadis dengan tajwid? Nah, tidak kan? Bahkan hadis qudsi pun tidak perlu dibaca dengan tajwid karena bukan Al-Qur'anul Karim. Itu masalahnya. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an maka wajib kita mengamalkan ilmu tajwidnya. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau mempelajarinya fardu kifayah. Mengamalkannya fardu ain. Ya, mengamalkan tajwid fardu ain. Nah, itu ya. Pembahasan tentang sedikit penjelasan tentang lahan, ya, ya kesalahan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Baik, ada 3 pendapat ya berkenaan dengan hukum tajwid ini. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya hukum mempelajari tajwid ini itu tidak wajib karena menyusahkan. Karena agama ini tidaklah ditegakkan atau dipersyaratkan ya dengan saklek mutlak, nggak ikut maka berdosa, tidak. Nah, ya. Nah, itu landasannya demikian. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan maka wajib mutlak. Mau tidak mau wajib mutlak. Berarti yang tidak mau belajar berarti dosa besar. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga itu menyebutkan bahwasannya hukum mempelajari ilmu tajwid ini dibagi, ya maksudnya ditinjau dari beberapa hal. Ya. Jadi yang wajib itu apa? Ya, yang wajib itu adalah makhorijul huruf dan sifatul huruf. Makhorijul huruf dan sifatul huruf. Itu yang wajib. Jadi kalau dibuat tabel itu uh, bisa ada ini ya. Ntar Anda nggak bisa share ini ya. Ya tidak mengapa ya. Whiteboard. Ah ini. Lama ya berputarnya whiteboardnya.
Oke, Afwan. Ini terlihat ya. Nah, jadi di sini nanti dibuat kotak. Nah, ini terlihat nggak gambarnya? Terlihat Ustaz. Lihat ya. Nah, ini makhorijul huruf. Yang ini sifatul huruf. Nah, jangan dicoret-coret ya. Biar Ana aja yang coret-coret. Nah, ini SH sifatul huruf. Nah, jadi dua dua hal ini ya dari makhorijul huruf dan sifatul huruf ya ini wajib untuk ditunaikan. Jadi di dalam mempelajari tajwid maka yang wajib apa? Yang wajib makhorijul huruf dan sifatul huruf. Makhorijul huruf mau tidak mau wajib. Tapi sifatul huruf ini dibagi ya. Ya, ada sifat lazimah ya. SL dari sifat lazimah, ada sifat tahsin ya. Ya, gitu ya. Sifat pelengkap gitu. Nah, yang dikatakan sifat tahsin ya, sifat penghias. Ya, sifat penghias ini ya katakanlah sifatul huruf lah gitu. Atau hukum-hukum bacaan Al-Qur'an seperti idgham, ya sifat tebal tipis dan segala macam seperti itu. Nah, sifat penghias ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, bagi lagi menjadi dua. Nanti dibuat seperti ini saja bagannya gitu ya. Ya. Wajib bagi qori yang sudah mukim. Jadi qori sudah tidak wajib bagi orang awam. Yang sebelahnya ini wajib. Seorang qori wajib menunaikan sifat tahsiniyah. Sifat tahsiniyah. Ya. Nah, kemudian qori ini kapan dia menunaikan kewajiban tersebut? Nah, itu kan dibagi lagi. Ya, dia menunaikan kewajiban tersebut apabila dia bertalaki musyafah. Sedang talaki dengan gurunya wajib dia tunaikan sifat tahsiniyah tadi. Nah, tapi dia tidak wajib menunaikannya ya, tidak sampai jatuh kepada dosa kesalahan apabila dia tilawah biasa. Nah, gitu ya. Nah, gini cara pembagiannya. Jadi tidak saklek tadi mengatakan tidak wajib, mengatakan wajib mutlak. Nah, ya, kalau pendapat yang ketiga ini tidak. Yang wajib itu, ini yang wajib, yang sebelah kiri ini wajib. Ini wajib, ini wajib, ini wajib, WW ini wajib. Makhrijul huruf, tidak ada penawaran lagi ya, mau tidak mau. Bagaimana? Nah, kalau tidak dengan makhrijul huruf yang tepat, gitu kan? Nah, sifatul huruf ini dibagi lagi, ya, ya sifat yang lazimah, sifat tahsiniyah. Ya, sifat tahsiniyah ini dibagi, ya. Kapan ditunaikan sifat tahsiniyah ini? Ya, yang pertama adalah ketika yang dibaca oleh seorang qari. Ya orang awam maka tidak terjatuh kesalahan kepada diri ya. Maksudnya tidak sampai pada derajat dosa pada diri. Nah, seorang qari kapan dia wajib menunaikannya ketika talaki musyafah. Kalau antum talaki misalnya ke ana gitu, antum harus menunaikan sifat. Tidak boleh antum misalnya membaca dengan idhar ketika hukum ikhfa. Nah, tidak boleh. Ketika misalnya
membaca min syarri ma khalaq, min syarri. Nah, itu anak salahkan. Karena apa? Karena harusnya syarri. Roknya harus tarqiq, harus tipis. Nah, itu. Ketika talqin musyafah wajib menunaikan sifat tahsin ya. Tapi ketika tilawah biasa jatuh kepada kesalahan tersebut, maka tidak mengapa. Tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Seperti itu ya. Baik. Tanpa terasa ya, sudah jam segini ya. 6. Sampai di sini, penjelasannya di sini ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kita kurang lebih 8 menit lagi ya. Baik. Tarana tutup dulu. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan. Saya, Ya, silakan Ustazah. iya, kan Ustaz, tadi kan ada sifat lazimah dengan sifat tahsiniyah. Yang Ya. sifat lazimah itu yang wajib ya bagi qori maksudnya. Yang tahsiniyah itu yang mana-mana saja Ustaz yang masuk Yang sifat sifat tahsiniyah itu yang dimaksud adalah ahkamul tilawah, kemudian tafkhim wa tarqiq huruf, tebal tipis huruf, kemudian hukum-hukum bacaan Al-Qur'an seperti idgham, izhar, ikhfa dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Sedangkan sifat lazimah ini ya mau tidak mau seperti halnya sifat yang memiliki lawan, kemudian sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, itu wajib untuk ditunaikan. Karena sifat yang senantiasa melekat pada huruf kalau sifat lazimah. Kalau sifat tahsiniyah tidak. Kalau ketika kita tidak menunaikan misalnya huruf roknya kita baca tipis, ya harusnya baca tebal. Itu tidak sampai jatuh kepada dosa seperti itu. Begitu, Sada? berarti kalau seperti sifat hams kemudian rokhawah itu masuk dalam Sifat wajib lazimah itu. ya, Itu berarti wajib, sifat lazimah. Iya. nah, Ustaz. Maksudnya meskipun membaca biasa bagi qori ini Iya. wajib ditunaikan kah atau ia hanya Wa- sebagai aib maksudnya kalau dia tidak menunaikan Ya sifat-sifat wajib ditunaikan bagi seorang qari ya. Kalau seandainya dia tidak membacanya, tidak menunaikan sifat lazimahnya dengan baik, ya berarti itu bisa termasuk aib di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, walaupun tidak sampai menjatuhkannya kepada pembatalan di dalam sholat ketika dia tidak membaca misalnya suratul Fatihah itu dengan menerapkan sifat lazimah itu. Akan tetapi seseorang yang banyak sekali kesalahan di dalam menunaikan sifat lazimah ini, dia tidak boleh untuk diangkat jadi seorang imam. Seperti itu saja. Nah, baik Ustaz. Syuk. Afwan. Silakan ada yang lain? Ana Ustaz. Silakan Ustazah Masyfu'ah. Eh, Gini Ustaz, ketika mungkin kita sudah sedikit paham ya tentang sifat-sifat yang wajib kita tunaikan dengan yang tidak gitu lah. Itu ketika kita mungkin eh, teman-teman yang mungkin belum belajar ilmu tajwid seperti itu dan Ya. kita berada di dalam majelis yang sama, apakah kita mempunyai kewajiban untuk ketika mendengarkan bacaan Al-Quran beliau, kita wajib untuk membenarkan atau ya sudah gitu aja gitu. Karena kadang kan yang senior yang umurnya lebih gitu kita ada rasa apa ya, pekewoh gitu. Pekewoh itu Nah, apa? nggak enak gitu ya. Iya, iya. Baik. Jadi perlu kami jelaskan bahwasannya ya jangankan mereka yang awam gitu ya atau yang baru belajar tajwid, untuk seorang mujiz ya, mujiz yang kita ketahui adalah orang yang meriwayahkan ya, yang meriwayahkan riwayah ya, itu ada tiga kelompok. Ada seorang mujiz yang kita mungkin kalau dengar seorang guru gitu ya, itu bacaan Al-Qur'annya ternyata biasa aja gitu ya.
Tapi kalau kita mendengarkan penjelasan dia dengan berkenaan dengan diroya, pemahaman ilmu tajwid, itu luar biasa. Nah, ini banyak yang seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak berani mencontohkan, tapi minta murid-muridnya untuk mencontohkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang mujiz itu yang dari sisi bacaannya itu bagus dia. Ya, bagus sekali. Tapi tidak begitu piawai di dalam memberikan penjelasan berkenaan dengan diroya pemahaman ilmu tajwid. Biasa saja. Kalau kita lihat kok kaku gitu ya. Nah, seperti itu. Pernah aja Ustaz saya lihat yang seperti ini ya. Iya, Ustaz. Nah, kemudian ada yang kelompok yang ketiga ini seorang mujiz yang menguasai kedua-duanya. Nah, ini yang dicari. Ya, dari sisi bacaan dia bagus, kemudian pemahamannya terhadap ilmu tajwid itu sangat mumpuni kayak gitu. Nah, ini yang kita cari. Dan seorang seorang mujaz atau seorang murid itu berhak untuk memilih guru yang tepat. Ya, bukan asal asal guru saja, dia sanad punya sanad. Banyak Ustazah, asatidzah sekalian yang punya sanad itu banyak. Tapi yang kita ingin cari seperti halnya kriteria yang ketiga ini itu yang sulit. Gitu kan. Makanya tidak sedikit kita mendengar kok bacaan Ustadz ini katanya bersanad, kok bacanya seperti ini ya. Nah, seperti itu kan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kasus tadi yang Ustadz sampaikan itu, ya, maka memang kita punya kewajiban kalau kita mendengarkan katakan sebuah kesalahan ya ketika seseorang baca Al-Qur'an. Itu pun ya dilakukan pula oleh sahabat. Ya, ketika seseorang membacakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan tidak seperti itu Rasulullah membacakan pada diriku. Barulah seorang itu mengatakan pada Ibnu Mas'ud, bagaimana Rasulullah membacakan pada dirimu? Kemudian baru beliau mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha. Beliau membacanya dengan mad. Ya, seperti itu. Berarti dengan kata lain, kita ada kewajiban untuk menasihati atau membenarkan bacaan tersebut yang keliru. Tapi kita dengan adab tentunya Ustazah. Ya, ketika misalnya dia melakukan kesalahan, tidak langsung, Pak, bentar, saya kasih tahu yang benar ya. Orang lagi banyak, pasti dia membela diri. Orang kalau salah itu, kalau di depan umum, walaupun salah, pasti dia akan membela diri. Ya, tapi kita dengan hikmah. Mungkin sudah selesai kita nasihati. Ana pernah juga seperti itu, Ustazah. Menasihati seorang imam sholat gitu ya. Tapi kapan? Ya ketika sudah sepi, tinggal berdua, Ana dengan beliau. Ana nasihati, Ana kasih tahu. Tapi tidak langsung terus, Pak, tahu nggak kesalahan sampean apa? Kesalahan antum apa? Ya, jangan kayak gitu caranya. Nah, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ustaz, Alhamdulillah baik ya. Ya tadi. Nah, kita sudah dekat dengan baru kita masuk. Mohon maaf Ustaz, tadi Ana dengar antum tadi lafadzkan ini. Nah, nanti kan akan didengar oleh beliau seperti itu. Termasuk juga kasusnya Ustazah. Mungkin ada sesi di mana kita bisa nasihati, tapi kalau bisa jangan depan umum, itu saja. Kalau seandainya misalnya Ustazah tidak mampu untuk menasihatinya, cari orang yang sekiranya yang dekat dengan dirinya, yang ia mau mendengar perkataannya. Kita ngomong sama orang tersebut, tolong disampaikan ya. Seperti itu. Begitu Ustazah, wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Baik, demikian saja ya pembahasannya, sudah jam 6. Lebih kurang mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan. Ana bingung juga ya kalau ada pertanyaan tanyanya di mana gitu ya. Karena Ana tidak berada di dalam grup gitu ya. Baik, tidak mengapa ya, nanti titip pesan aja ke admin, nanti admin sampaikan kanan, nanti Ana jawab seperti itu ya. Baik, demikian saja. Insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum.